warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga beriman. Di Silent Talk Series edisi yang ke-28 ini kita hadirkan dua orang sekaligus, Kak Katrina Ramadanti dan juga Kak Safina Umar. Keduanya menjalin pertemanan sejak kecil dan juga memiliki kesukaan yang sama-sama menyukai dunia kuliner. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menjadikan kegemaran mereka sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah bisnis. Dan yang menarik dalam cerita kali ini adalah bahwa ketika passion mereka, hasrat mereka, bakat mereka kemudian menjadi pembimbing bagi keduanya dalam memilih perguruan tinggi yang tempat mereka belajar saat ini. Kak Katrina memilih untuk menekuni disiplin ilmu keuangan, sementara Kak Safina memilih untuk menekuni disiplin ilmu pariwisata. Sehingga kemudian ilmu yang keduanya pelajari tidak lagi dari sebatas pengetahuan murni, namun keduanya praktikkan ke dalam bisnis yang mereka rintis, yakni Deliska. Pada kesempatan kali ini keduanya akan bercerita tentang awal keduanya mendirikan brand Deliska. Keduanya juga akan bercerita tentang bagaimana pentingnya sebuah karakter dalam membangun sebuah bisnis. Dan tentunya juga keduanya akan memperkenalkan ragam produk yang menjadi kekhasan keunikan dari produk Deliska. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan selalu terhubung dengan channel Al-Fatih di sini sebagai bentuk dukungan akan cerita yang dapat berupa kebaikan. See you next. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini tepatnya Palus lagi di Fresh Market Bintaro ketemu sama bisnis trainer, bisnis woman ya, masih muda, milenial. Palus akan cerita, mereka akan kenalan sama kalian ya. Silakan. Halo, nama aku Catherine. Aku founder dari Deliska dan JKT. Halo, nama aku Safina Umar. Aku juga founder dari Deliska, JKT dan juga alumni dari Fakultas Desain. Oke. Kuliah masih di mana? Kalau aku kuliahnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengambil perhotelan. Betul. Kalau aku kuliahnya di Binus University, ambilnya finance. Oke. Langsung ke Deliska ya. Deliska benar ya? Iya. Mungkin boleh cerita awalnya tahun berapa, terinspirasi dari mana, kemudian perjalanannya sampai sekarang suka bidangnya seperti apa, langsung saja dari siapa dulu, Catherine boleh. Awalnya tuh Deliska, start kita tuh tahun 2018. Itu juga nggak ada, sampai kita sama sekali bukan bisnis yang di prepare dengan matang ya, Syam. Kita semuanya kayak spontan aja gitu. Cuma karena pikiran anak muda pada saat itu kayak itu kan momennya di saat kita transisi dari SMA mau ke kuliah. Itu kita punya gap banyak banget tuh bulan untuk menuju kita masuk perkuliahan. Di situ kita kayak mikir kayak ini kita jajan mulu nih gitu, kayak jajan mulu, kenapa super impulsif parah gitu. Kenapa kasih kita bikin, kebetulan Safina tuh bilang yaudahlah daripada jajan mulu kenapa kita nggak bikin tiramisu aja gitu, ayo deh ke rumah gue kita bikin. Nah aku bilangnya kayak udah kenapa kita sekalian gak jualan aja ya kan, karena itu kan juga bisa make money gitu loh. Terus habis itu ya udahlah coba aja, kalau enak oke gitu. Nah terus akhirnya kita coba bikin tuh, pertama itu produknya adalah tiramisu, cuma karena tiramisu doang. Terus akhirnya kita bikin, terus kok enak Chef gitu, kok enak sih, apa kita bikin aja ya gitu. Yaudah deh jualan, tapi kita juga jualannya maksudnya kayak cari-cari packaging juga yang kayak ya udah yang penting lucu, eye catching, udah gitu loh, nggak sampai kita konsepin ini segmentasinya gimana dan lain-lain gitu kan. Terus abis itu akhirnya tercetuslah nama Deliska. Yaudah kita namain aja deh Deliska. Deliska itu artinya ada delinya itu delicious, ska-nya itu singkatan dari inisial nama kita berdua, Safina dan Catherine gitu.
terus abis itu akhirnya dari situ ya kita ngejalanin bisnis learning by doing gitu. Pasti maksudnya kita nggak prepare mateng di awal, tapi kita kayak selalu belajar aja dengan perjalanan yang kita lakuin dari awal itu gimana, apa yang harus kita tingkatin, apa yang harus kita pikirin lagi ke depannya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita kalau ditanya bisnis entrepreneur gimana ya, kita juga ngejalan juga kayak bener-bener kayak santai banget, learning by doing gitu loh. Tuh inspirasinya itu. Kalau terinspirasi sih waktu itu kan lagi zaman-zamannya dessert box, lagi zaman-zamannya dessert box kayak something cake yang layer gitu. Dan kebetulan saya penasaran gimana sih cara buatnya gitu kan. Oh kita tuh kayak gini gitu loh. Dan kebetulan emang orang-orang terdekat saya tuh sukanya tiramisu, kan Catherine segala macam. Dan terus akhirnya kita coba bikin dessert box tapi yang versi mininya, karena pada saat itu tuh yang bikin dessert box tuh kebanyakan yang besar-besar, yang gede-gede yang kayak kotak-kotak toples gitu. Dan saya pengennya bikin dessert waktu itu sekali makan habis, jadi mereka kayak akan beli lagi gitu. Gimana caranya nih? Oh kita bikin yang ini, terus kita bikin tiramisu tapi berbagai macam varian. Itu inspirasinya dari situ sih. Lebih ke dessert seperti itu. Iya, research. Oke, jadi apa namanya, berawal dari hobi makan bareng, kenapa nggak bikin toko bareng gitu ya, dan toko yang tempat mereka bisa makan di situ, dapat teman, dapat profit ya, dapat pengalaman. Tentang Deliska, tahun pertama nih boleh cerita, masih ingat barangkali gimana menjalani awal-awal apa namanya bisnisnya, apakah sempat ada, tentu yang paling pertanyaan paling gampang adalah sempat ada kesulitan kah, sempat ada tantangan kah, boleh cerita tahun pertamanya seperti apa? Tahun pertama kan kita berangkat dari online store dulu kan. Online store ya. Kita berangkat dari online dulu. Ya tahun-tahun pertama itu paling strugglingnya gimana caranya kita memasarkan, kayak awal-awalnya tuh kita nyusun strategi untuk kayak orang-orang tuh kenal sama Deliska dulu tuh gimana ya. Pertama dari circle kita dulu, teman-teman kita berusaha dari mulut ke mulut kayak gitu. Terus habis itu dari kita selalu rebranding, kayak yang awalnya konsep kita nggak konsisten per batch, jadi kita waktu itu tuh jualannya tuh sistemnya pre-order gitu. Kenapa sistemnya pre-order? Ini kalau dari sisi financingnya nih, kayak kita meminimalisir banget risk gitu, kayak nggak kejual nantinya atau gimana. Apalagi makanan ya? Iya, apalagi makanan itu kita meminimalisir banget itu, jadi kita bikinnya sistem pre-order. Dan apalagi kan bahan-bahan yang kita pakai juga bahan-bahan yang Premium. Iya. Habis itu yang kedua juga bahan-bahan yang memang cepet basi gitu. Iya. Karena kita fresh made by order. Jadi gimana caranya nih kita buat sesuatu, tapi itu orang kejar-kejaran pengen segini. Karena dengan sistem pre order. Iya. Terus di situ yang tadinya konsepnya bener-bener kayak setiap batch, kayak jadi kita bilangnya setiap batch yang kita buka itu tuh konsepnya beda-beda tuh, temanya. Dari yang seperti itu sampai sekarang kita punya identitas brand kita sendiri gitu. Itu juga sempat rebranding beberapa kali ya. Namanya 3 kali. Iya gitu. Itu awal-awalnya ya itu sih buat nyari jati diri brand kita tuh yang paling susah. Soalnya menurut aku punya bisnis itu kita harus punya karakter juga di dalam bisnis. Maksudnya biar orang-orang tuh kenal, kayak sekali ngeliat eye catching, ear catching gitu. Itu tuh udah paling penting dari nama sendiri kita paling dipikirin banget. Deliska ear catching nggak ya? Terus kalau dari segi brandingan toko kita, dari tone warna dan lain-lain itu apakah eye catching? Apakah kayak kalau orang lihat tanpa orang tahu itu Deliska tuh dia udah tahu itu Deliska gitu. Kalau misalnya kayak ada gambaran gitu ya, ibaratnya kalau di bisnis tuh kita harus ada gambaran. Kita tuh kalau mau bisnis kayak ini orangnya ntar kayak gimana? Kalau dalam bentuk orang, ya bisnis kita tuh gimana? Iya. Misalnya kayak Sosok yang seperti apa gitu. Dia playful kah atau apa? Jadi kita kebayangin itu ya orang dalam bentuk orang. Iya. Terus Rebrandingnya berapa kali kalau boleh tahu? Seperti apa? Kayak karena sekali waktu itu. Jadi pertama kali di branding itu yang tadi yang kita jelasin. Oh iya. Yang per batch Batch satu. pertama warnanya Floral. ntar floral, nggak nyambung itu. Iya. Iya benar-benar. Yang kedua kita lebih ke paper cup. Tapi ada yang beli itu? Ada. Habis itu yang kedua kita yang modelan pakai yang recycle
Iya. Orang packaging recycle. Jadi Iya, kayak iya. orang pakai paper cup, terus untuk cookiesnya kita pakai yang paper pokoknya yang kertas-kertasan lah yang bisa Iya, iya. recycle. Jadi temanya kita bikin dessert ya kayak gini ya nggak usah takut gitu karena bisa recycle. Iya. Iya, iya. Terus itu yang kedua, yang ketiga yang sekarang ini kita pakai identitas yang cewek cowok bisa, orange dan blue ya. Iya. Iya kayak gitu. Apa namanya, rebranding berarti positioning kalau di bahasa marketing. Jadi cari sampai brand kita benar punya karakter ya. Benar. Kalau boleh tahu nih karakter Deliska seperti apa? Karakter Karakter cakes-nya. Cakes-nya maksudnya tipe cakes-nya apa ya? Lebih ke yang sesuatu yang membuat orang jadi ingat tentang Deliska itu apakah karena rasanya Oh, oke. nggak akan beda atau mungkin bentuknya tadi warnanya Ciri khasnya kalau menurut aku itu lebih ke maskot pertama. maskot Kita punya maskot. maskotnya apa? Maskotnya red panda. Karena red panda itu not sweet. Dia sweet tooth. Sweet Kayak red panda. panda ya? Iya, red panda. Red panda tapi bukan panda yang putih itu. Oh bukan. Red panda. Red panda. Iya. Nanti boleh mungkin di searching Oke. red panda. Terus? Habis itu there's something in our cookies gitu atau di kita punya ciri khas di situ. Pasti kalau misalnya orang rasain ingat ini tuh dari Shika. Jadi itu ada di resep. Dan Iya. itu nggak bisa diceritain ya, harus Nggak bisa dirasain ya. Iya betul, itu harus dirasain. Harus dirasain. Dan menurut aku ciri khas kita juga kita punya varian rasa yang banyak, Dengan tapi nama-nama. dengan nama-nama yang juga maksudnya menarik juga. Tapi kita juga bukan semata-mata kita bikin varian banyak terus rasa nggak dipikirin. Nah, iya, iya. soalnya banyak banget case kayak gitu kayak terlalu banyak varian rasa, tapi akhirnya sampai lupa rasanya tuh gimana sih? Apakah ini diterima di mulut banyak orang atau enggak? Gitu. Yang penting bikin ya. Iya, yang penting bikin kayak ya udah gue punya produk banyak, udah just it gitu. Tapi kita sangat amat memikirkan ini benar apa enggak gitu. Rasanya benar apa enggak? Bahan yang dipakai juga apa. Iya, kayak gitu sih. Soalnya kan banyak orang-orang yang bikin dessert atau something mungkin bagus bagi diri tapi soal rasa enggak. Tapi dari kemarin mereka Iya. banyak pakai di situ. Benar. Kita memikirkan gimana caranya biji kita bagus tapi enak. Iya, iya, iya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga sih, emang tampilan luar tuh udah paling harus nomor satu, Nomor satu. karena orang mau beli ya karena dia ngeliat dulu gitu Iya, kan benar. bentukannya kayak apa. Gitu. Tapi kita nggak mau mengecewakan juga, maksudnya kayak ya udah bagus, sayang aja kalau ke belakangnya tuh nggak bagus Nah, gitu. Iya. Jadi dari karakter dari Deliska adalah yang pertama maskotnya Red Panda dan yang kedua there's something inside dan Iya. itu nggak bisa diceritain seharusnya harus dirasakan. Harus dirasakan. Itu positioning ya. Sekarang mungkin boleh ini kan mungkin belum semua teman-teman tahu ya ini produk Deliska apa saja dan barangkali ada semacam produk rekomendasi teman-teman kalau mau berkunjung ke tokonya pesan bukan pesan maksudnya ini yang bisa banyak cerita produk-produknya apa saja cake-nya Silakan ibu produk. Cake-nya pertama kita ada tiramisu. Tiramisu kita ada dua, signature tiramisu sama very legal tiramisu. Itu tuh signature tiramisu itu untuk yang cinta kopi, kita yang suka banget sama kopi. Itu ada strong kopinya. Iya. Kalau yang very legal untuk lebih ke sweet tooth ya, nggak sweet tooth juga sih lebih yang nggak terlalu suka kopi lah. Gitu. Terus kalau untuk cookies ada karashi itu singkatan dari caramel mousse. Iya, iya. Jadi kita pakai toppingnya karamel, terus kita pakai coklat mousse. Jadi karashi namanya. Iya, iya. Di situ ada calamari cookies. Itu color confetti ya. Karena dia mengingatkan kita sama masa kecil. Karena dia pakai es warna-warni. Rainbow sprinkles. Dan rasanya kayak birthday cake. Iya. Ya kan? Di situ yang ketiga ada black velvet. Dia cookies warna hitam dari double coklat cookies. Atasnya pakai topping red velvet. Iya. Jadi namanya black velvet. Iya. Habis itu ada regal cheese kiss. Itu very regal, tapi ada cream cheese-nya di atas. Kenapa cheese kiss? Karena cheese itu kan keju, cheese-nya itu cookies, jadi regal cheese kiss. Itu sama ada loaf juga. Itu Ya. biasanya buat yang orang tua ya yang suka cinnamon. Nah itu kita bikin yang itu. Inspirasi dari cookies Lotus Lotus Biscoff. Biscoff. Biscoff Iya. itu dari zaman dulunya
speednya orang Belanda. Spekulasi. Spekulasi. Kalau mungkin di supermarket ada tuh yang apa namanya warnanya coklat itu ya. Warna Iya. merah, ada warna merah, warna coklat. Iya. Ya itu. Ya itu sangat khas Holland Belanda ya. Ternyata karakter dari Deliska bagus tambahkan satu ya. Pertama maskot Red Panda, kedua something inside, yang ketiga delicious nih, maksudnya seksi nih, maksudnya apa namanya sangat enak di telinga. Jadi nggak sekedar kasih nama cake, dan itu ada maknanya, ada filosofinya ya, dan cara menamainya pun juga enak didengar. Khasnya Deliska mungkin itu ya. Boleh dilanjutkan. Terus kita juga ada menu baru. Iya. Kroffel. Kroffel. Karena lagi tren kan tuh. Jadi kita bikin kroffel, tapi kita bikin sausnya yang authentic milk with cornflakes. Jadi kita bikin sausnya ada cornflakes sama milk kayak gitu. Jadi karena tadi kamu menggunakan there's something inside, nah itu stay tuh. Jadi kita bikin kroffel nggak sengaja, nggak seakan-akan kroffel doang, harus ada something yang ciri khas dari sekali selain itu. Kita selalu mikirin sih, maksudnya emang bisnis emang harus mengikuti tren. Emang bisnis harus mengikuti tren, tapi maksudnya jangan sampai kita cuma ngikutin tren doang tanpa membangun kayak sebenarnya orang-orang nih biar stay sama kita terus tuh gimana sih gitu kan, pasti kita harus ada betul, itu dia sih yang kita bangun. Ibaratnya kita membangun sebuah tren, tapi pakai identitas dari Deliska. Jadi kita harus tetap ada identitas di dalam situ. Iya. Contohnya misalnya bikin soft cookies, kan banyak banget yang bikin soft cookies, Iya. tapi pasti dari nama-nama nggak beda dong. Iya. Dan terus dari kombinasinya segala macam ada di situ. Makanya there's something inside yang bikin ciri khas di Deliska gitu. Iya. Dari nama tokonya aja udah bagus ya, apalagi nama Kingsnya ternyata lebih bagus lagi. Jadi aku jadi penasaran nih kan, ternyata banyak produknya ya, mulai dari tadi tiramisu, kemudian cakes, kemudian yang terakhir tadi kroffel. Terus jadi penasaran nih, dari mana sih seorang Kak Vina belajar cooking? Kita jadi tahu. Awalnya dari mana gitu? Ya, awalnya sampai kemudian benar-benar sekarang malah jadi sebuah bisnis. Awalnya dari mana sih? Apakah dulu memang suka makan dan suka? Iya, saya suka makan awalnya. Suka makan, terus saya suka apa ya, gimana? Banding-bandingin gitu. Misalnya saya nyobain cookies ini, Iya. cookies ini saya bandingin semuanya dari di seed shop. Terus saya ngerasa kok kayaknya ada yang kurang. Saya penasaran gimana caranya biar yang saya mau tuh tercapai gitu. Sensingnya dapat ya. Nah, jadi saya yaudah, terus saya juga belajar dari YouTube gimana. Jadi misalnya ada 5 video YouTube, terus saya gabungin di satu. Jadi misalnya drumnya butternya dari video yang mana, gitu. Jadi Yeah. menggabungkan 5 resep jadi satu resep, terus nanti saya ubah lagi gitu. Dan itu bisa. Bisa. Karena Yeah. saya trial kan. Saya Trial, coba. iya. Satu menu itu saya bisa trial 7 kali. Sampai benar-benar sesuai yang diinginkan. Waktu pemanggangan ngaruh, tepungnya dipakai, dataran dipakai, segala macam semua. Mood ngaruh nggak? Mood ngaruh banget. Kalau misalnya moodnya nggak enak, pasti kue itu gagal. Itu udah pasti Pasti. banget. Karena saya kalau pagi-pagi tuh sebelum bikin kue saya meditasi dulu. Serius, saya meditasi dulu soalnya biasanya kita kan kalau bangun tidur kaget kan bad mood kan. Sedangkan saya pagi-pagi harus bikin kue, saya nggak mau bad mood kan. Jadi harus melakukan sesuatu yang bikin saya nggak bad mood. Ya, kita nonton YouTube dulu 1 jam. Itu meditasi. Menurut saya, Oh, kalau iya, saya iya. gitu. Saya ibaratnya saya nonton YouTube dulu yang menghibur, Iya. baru saya turun melakukan sesuatu pekerjaan. Itu rutin setiap pagi kan atau Rutin setiap pagi, saya saat di sholat subuh. gitu bisa buat media meditasi untuk seorang Iya. luar biasa ya. Terus lanjut. Itu aja sih. Jadi mungkin pertama dari sensing tadi ya. Jadi kita harus benar-benar merasakan benar ya, merasa makanannya seperti apa, kemudian kita mencoba untuk adding mungkin jadi apa sih yang belum ada yang kita bisa. Dan yang tadi kuncinya ada 2 sebenarnya, tetap learning by doing tadi, belajar sambil terus belajar dari YouTube. Ternyata malah konten YouTube selama ini buat teman-teman sebatas untuk entertain, karena juga entertain tapi ada sesuatu yang kemudian bermanfaat, kemudian buat dia jadi fokus bikin gigs
itu mungkin ya seorang Vina terjun ke dunia kuliner, memang penyuka makanan, minuman, dan kemudian tidak sudah ingin membuat sesuatu yang lebih service, give the best service seperti itu. Apakah ada semacam, nah sekarang mungkin relate sama kan belajar secara mandiri tadi autodidak ya, dari YouTube, kemudian mungkin dari dari magazine atau mungkin dari belajar langsung. Nah sekarang pun cerita sekarang relate-nya dengan sekarang diambil pariwisata di Trisakti ya, mungkin adakah sesuatu yang menarik yang dipelajari selama belajar di kampus tersebut, dan apakah ada yang kemudian menjadi inspirasi dengan dunia bisnis saat ini? Jadi sebenarnya kenapa saya ngambil pariwisata itu berawal karena saya kan bisnis media marketing. Nah tadi kan yang kita bilang learning by doing. Maka dari situ karena saya ternyata saya di sini loh, hobi saya passion saya di sini. Jadi itu malah jadi saya ketemu nih sama passion saya. Jadi saya ngambil pariwisata bagian pastry gitu. Jadi nah di situ relate-nya itu karena pas saya ngambil pariwisata pastry ternyata tuh cake segala macam tuh banyak banget ikutnya. Dari situ saya langsung kayak ternyata ini loh passion saya tuh ini. Nah makanya kita belajar lagi. Jadi kita kan nggak boleh stop belajar. Jadi harus terus belajar. Dan di pariwisata itu alhamdulillahnya ada F&B bisnis. Jadi ada pengaturan bisnis tentang F&B. Habis itu juga ada akuntansinya, terus ada bagian pastry-nya gitu. Jadi ya relate sama bisnis saya gitu. Kan kita sempat ada yang beberapa setahun ya kan karena kita sibuk kuliah. Tapi saat kita sibuk kuliah itu kita nggak seakan-akan kita stop di bisnis kita. Kita malahan nanti kita belajar. Jadi nanti kita sekarang kuliah fokus dulu. Biar nanti tahun depan kita udah ada ilmu yang banyak. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ada ilmu bagus segala macam, kita tinggal bakal aja. Tapi kita udah bisa hitung segala macam. Jadi apa namanya? Ternyata ini agak aneh ya, tapi fakta ya. Rata-rata kan teman-teman kan biasanya ambil kuliah baru cari pekerjaan ya, bisnis ya. Ini udah ketemu bisnisnya dulu baru kuliah, itu kan aneh tapi fakta dan itu bagus. Dan tidak semua orang ternyata mengalami seperti yang Kak Vina alami ya. Dia sudah punya bisnis dulu, jadi dia lebih mantap untuk menjalani kuliah. Nah sekarang kita penasaran nih, Kak Catherine, apakah dia juga mengalami pengalaman yang sama, udah punya passion dulu baru ambil kuliah, atau barangkali sebaliknya? Kita tanya Kak Catherine ya. Kalau ngomongin tentang study nih ya, Iya. kayak belum berapa. Setuju nih sama Vina. Saya itu dulu itu SMA itu IPA. Science. Terus sangat berkeinginan untuk menjadi dokter. Oh iya. Gitu. Sampai yang kayak dapat undangan dan lain-lain tuh maunya dokter gitu. Kayak pokoknya SNM, SBM, dokter. Dan itu dokternya maunya negeri, nggak mau swasta. Gitu. Kayak kekeh banget gitu loh. Gitu. Terus tapi nggak sadar gitu loh, ternyata tuh dari dulu emang dari kecil aku tuh sempet SMP juga sempet jualan-jualan gitu, tapi jualannya kayak ya gelang kayak apa kayak emang sering tahu jualan gitu loh, tapi nggak nyadar kalau ternyata tuh itu passion gitu. Yang nyadar itu tuh dulu tante, jadi tante bilang kayaknya kamu ada passion di bisnis deh, terus saya kayak enggak, ini dokter gitu. Aku maunya dokter gitu, kayak ya udah. Terus habis itu ternyata pas dijalanin mau jadi dokter nggak kesampean. Terus habis itu aku realize kayak ya udah deh kita cari jalan. Terus saya cari jalannya adalah masuk ke maunya tuh ke bisnis manajemen tadinya maunya. Terus ternyata kayak papa mengatakan kayak kenapa nggak ngambil accounting atau finance. Terus aku bilang kayak kalau accounting kayaknya terlalu pembukuan deh. Maksudnya aku tuh nggak terlalu ya kayak maunya nggak mau monoton gitu, kayak cuma masukin angka di dalam buku gitu loh. Aku tuh pengen punya analytical gitu dulu. Tuh mikirnya kayak pengen analis gitu loh, pengen kayak guling-guling apa sih yang kayak gitu. Nah terus akhirnya yaudah deh aku ambil finance aja. Nah akhirnya aku ambil finance, kebetulan juga aku udah start bisnis sama Syafina. Maksudnya di situ kayak aku mikir kayak oh kalau gue ambil finance kayaknya akan berguna bagi keberlangsungan bisnis kita. Akhirnya pas ambil finance jadi kayak pas belajar tuh kayak
ternyata gini ya, oh kalau ini aplikasiin ke bisnis kita tuh ternyata gini loh chef hitungannya gitu. Jadi kayak ternyata gue berguna ya sekolah di sini dan ngambil finance tuh ternyata sangat membantu gitu, dan ternyata emang passion gitu loh, karena nggak merasa terbebani untuk belajar kayak ngitungi budgeting ini budgeting itu, finance analysnya ini gitu tuh kayak malah jadi senang kayak oh kalau gini kita ngambil profitnya tuh dari sini, dan kalau ngambil misalkan perhitungan buat discount ternyata tuh ada lagi di balik itu tuh ternyata banyak banget yang bisa di itu, dan ternyata kayak sangat amat relate dengan bisnis yang kita jalanin gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak kita mendapatkan passion yang sama-sama kita sendiri, maksudnya dia punya passionnya sendiri, saya punya passionnya sendiri, terus kita bisa berkolaborasi gitu. Akhirnya kayak nemuin kayak oh ternyata kita bisa grow bareng-bareng, maksudnya kayak kita sahabatan tapi kita punya apa ya impact yang bagus buat kita orang lain. Manfaatnya lah sama mereka buat menghibur doang. Ya. Ya, oke. Kita sekarang nggak perlu cari titik perbedaannya. Kita cari titik kesamaan. Ternyata ketika kita punya passion dan kita yakin dengan passion itu ternyata bisa membuka banyak jalan ya. Yang tadinya Kavina passionnya dia suka makan, suka mengamati makanan, dan ternyata itu juga suka sekali dia suka selling ya. Dan itu dia baru nyadar belakangan bahwa ternyata bagian dari passion yang dia miliki, dan ternyata passion ada, ketemu teman, connecting, dan akhirnya mereka bikin bisnis bareng. Mungkin bikin pelajaran berharga untuk teman-teman saat ini ya, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini termasuk urusan bisnis, sebaiknya bisnis yang berawal dilandasi dengan passion kita. Jadi jangan sekedar main bisnis ya, tapi memang gue suka ini, gue jalan ini. Betul. Dan itu akan membuat kesuksesan lebih dekat seperti itu. Oke, sebenarnya banyak mau cerita tapi mungkin ini sudah keburu hampir malam ya. Mungkin mungkin tanya ke Kak Catherine sama Kak Vina, mungkin pesan mereka untuk teman-teman para penyuka cookies, para penyuka kuliner, punya semacam saran atau mungkin tips gimana sih nikmati cookies yang enak gitu. Maksudnya kan biasanya kalau makan cookies ya udah ambil kemudian makan ya, tapi jadi mereka punya tips yang berbeda mungkin itu. Intinya tips buat teman-teman kuliner dan juga ya boleh ceritakan nanti lokasi toko Deliska-nya ada di mana, silakan market di mana, ID-nya alamatnya di mana, boleh silakan. Jadi kayak itu boleh dari Kak Vina boleh. Tips makan cookies. Tips makan cookies. Tips ini kali ya, tips kayak menikmati makanan. Mindful eating. Iya, betul. Sebenarnya kayak kita dalam menikmati apapun ya, makanan maupun sesuatu hal yang lain juga, nggak harus makanan, kayak kita harus lebih mindful aja sih. Kayak kita harus lebih sadar aja, aware nih, kayak kita tuh mau masukin apapun ke dalam diri kita tuh kita harus berpikir gitu loh. Kayak ini gue makan ini itu tuh dengan harus kayak sadar gitu loh, kayak nanti karena kita bakalan realize sendiri, oh ternyata ini makanan enak, ini makanan kayak bagusnya di sini, ini begini ya kan, kayak lebih mindful untuk ngejalanin apapun kayak gitu sih. Terus abis itu apa ya, kalau dari at least kita itu kalau makan apapun itu ya, mau makan, mau mengerjakan sesuatu itu harus berawal dari mood yang baik dan pikiran yang sehat. Karena kalau kita positif, gimana pun alam akan menarik kita ya karena alam dan positif. Cermin ya. iya betul. Jadi kita kalau misalnya makan segala macam, kalau misalnya dari awal kita pas makan di samping itu, dia bakal begini gimana? Itu yang bakal begini. Oh ya, kita juga percaya sama ini, law of attraction. The law of the secret ya. Law of The law of attraction. Hukum tarik-menarik. Iya. Jadi apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan, itu nanti akan balik lagi. Iya. Jadi kalau misalnya kita makan sesuatu, minum sesuatu, atau misalnya mengerjakan sesuatu, Iya. itu memang harus sesuai passion yang kita dan itu terus positif. Iya. Mood yang bagus dan juga mindful ya, kita harus tahu ya mungkin impactnya dari makanan kita makan, minuman kita, jadi tidak asal masuk ke tubuh begitu ya. Mungkin pesan untuk teman-teman yang tinggal di Bintaro, BSD dan sekitarnya boleh.
boleh banget mampir ke Love 8 Bintaro. Lot 8 ya. Love 8 Love kalau 8. di depan sekolah Jepang di kilometer 9, deliska.jakarta gitu. Nanti situ ada lokasinya, ada cara ordernya, ada Iya. menunya. Kita setiap hari update kopi story. Iya, kita sangat amat Update. Instagram Follow. Instagram bisnis. Dan mungkin apa namanya yang buat teman-teman mungkin apa namanya yakin karena di balik cake yang mereka buat itu didasari oleh knowledge ya. Jadi seperti Kak Vina tadi memang punya base knowledge in kuliner, dia punya pengetahuan tentang kuliner dengan kuliah di Trisakti. Kak Catherine juga punya base knowledge di banking, jadi tahu bagaimana cara mengelola sebuah bisnis. Jadi insya Allah ini adalah sebuah toko yang memang dikelola oleh orang yang tepat dan punya passion yang sama ya. Kita doakan semoga Deliska Cake semakin Amin. berkembang, Amin. punya cabang di banyak kota. Tapi yang utama tadi jangan lupa pertahankan karakter Deliska, Akan rasa dan karakter. rasa dan karakter. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini insya Allah cukup interview dengan Kak Catherine sama Kak Vina. Terima kasih. Semoga semuanya sehat dan pandemi segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.